Debut di Moto3 sering disebut sebagai langkah maju, tetapi bagi banyak pembalap muda, justru menjadi titik paling berbahaya dalam karir mereka. Secara resmi, Veda Ega Pratama akan menjalani debutnya di ajang Moto3 World Championship, sebuah kelas yang dikenal padat, agresif, dan tanpa kompromi. Di level ini, hampir seluruh pembalap memiliki latar belakang juara nasional, kontinental, atau akademi balap elit. Perbedaan performa tidak lagi ditentukan oleh bakat dasar, melainkan oleh detil kecil yang sering luput dari perhatian publik. Moto3 bukan sekadar kelas awal di kejuaraan dunia. Statistik menunjukkan banyak pembalap dengan rekam jejak impresif justru kesulitan bertahan lebih dari 1 atau 2 musim. Faktor utamanya bukan kecepatan semata, melainkan kemampuan membaca balapan, bertahan di grup besar, serta menjaga konsistensi di bawah tekanan ekstrim. Dalam konteks ini, debut Veda bukan hanya soal promosi kelas, melainkan transisi ke lingkungan yang sama sekali berbeda. Ritme akhir pekan balap, intensitas persaingan, serta ekspektasi dari tim dan pabrikan akan meningkat drastis. Setiap sesi latihan memiliki nilai strategis, dan setiap kesalahan terekam jelas oleh data. Namun, tantangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tekanan yang akan dihadapi, karena di luar lintasan, ada faktor lain yang justru sering menjadi penentu arah karir seorang rookie. Dan disinilah cerita mulai berkembang lebih kompleks. Ketika seorang pembalap membawa bendera negara di kejuaraan dunia, tekanan yang muncul tidak selalu terlihat di stopwatch. Sebagai pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama memasuki Moto3 dengan sorotan yang jauh lebih besar dibandingkan rookie dari negara dengan tradisi balap mapan. Dukungan publik yang masif memang menciptakan atmosfer positif, namun dalam banyak kasus, ekspektasi berlebihan justru menjadi tantangan tersendiri bagi pembalap muda. Dalam dunia balap modern, pembalap tidak hanya dinilai dari hasil balapan. Cara mereka berkomunikasi, beradaptasi dengan media, dan menangani perhatian publik juga menjadi bagian dari evaluasi profesional. Bagi rookie, beban ini sering datang bersamaan dengan fase belajar teknis yang belum sepenuhnya stabil. Pengamatan di pedok menunjukkan bahwa pembalap muda dari pasar besar sering menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, mereka dituntut berkembang cepat oleh tim. Di sisi lain, publik mengharapkan hasil instan, meski realitas Moto3 jarang memberi ruang untuk proses singkat. Veda sendiri datang dengan reputasi positif dari jalur pembinaan Asia dan Eropa Junior. Namun, level kejuaraan dunia menghadirkan dinamika yang jauh lebih kompleks. Banyak pembalap berbakat justru kehilangan momentum bukan karena kurang cepat, melainkan karena sulit menjaga fokus di tengah ekspektasi eksternal. Tekanan semacam ini tidak selalu terlihat pada balapan pertama, dampaknya sering muncul perlahan seiring musim berjalan. Dan di balik semua itu, ada satu faktor krusial yang akan sangat menentukan arah perjalanan Veda di Moto3. Lingkungan tim dan pabrikan tempat ia bernaung. Tidak semua debutan Moto3 langsung mendapat kepercayaan dari pabrikan besar. Dan ketika itu terjadi, standar yang menyertainya jarang bersifat lunak. Veda Ega Pratama menjalani debut kejuaraan dunia bersama Honda, sebuah pabrikan dengan sejarah panjang dan filosofi pengembangan pembalap yang sangat terstruktur. Honda dikenal memberikan peluang kepada talenta muda, tetapi juga menerapkan evaluasi berbasis data yang ketat dan berkelanjutan. Di dalam sistem ini, performa tidak diukur hanya dari hasil balapan. Progres lap demi lap, kemampuan memberikan umpan balik teknis, serta konsistensi dalam berbagai kondisi menjadi indikator utama. Rookie yang gagal menunjukkan perkembangan bertahap seringkali kehilangan posisi lebih cepat dari yang diperkirakan publik. Beberapa pengamat pedok mencatat bahwa musim debut bersama Honda kerap dijadikan fase pemetaan jangka panjang. Target utama bukan podium instan, melainkan memastikan pembalap mampu menyelesaikan balapan, memahami karakter motor, dan membangun fondasi teknis yang solid. Namun, pendekatan ini sering disalahartikan sebagai kurang kompetitif oleh penonton awam. Padahal di balik layar, proses ini justru menentukan apakah seorang pembalap akan bertahan di struktur pabrikan atau tergeser oleh kandidat lain yang terus bermunculan. Bagi Veda, berada dalam sistem Honda berarti mendapatkan akses ke sumber daya terbaik, sekaligus menghadapi tuntutan profesional yang sangat tinggi. Dan tantangan itu belum berhenti di sana, karena faktor teknis Moto3 sendiri menyimpan kompleksitas yang jarang dibahas secara terbuka. Banyak yang mengira Moto3 adalah kelas ringan. Padahal secara teknis, inilah salah satu kategori paling sulit untuk dikuasai. Moto3 menuntut gaya balap yang sangat spesifik. Kecepatan puncak yang relatif mirip membuat slipstream menjadi senjata utama, sementara pengereman agresif dan perubahan arah cepat menuntut presisi tinggi.
Kesalahan kecil, bahkan dalam hitungan sentimeter, bisa langsung berdampak pada posisi atau insiden. Bagi rookie, tantangan terbesar adalah beradaptasi dengan balapan grup besar. Moto3 jarang memberikan ruang aman. Pembalap harus terus mengambil keputusan dalam sepersekian detik sambil menjaga motor tetap stabil di tengah tekanan dari berbagai arah. Selain itu, manajemen ban menjadi aspek krusial. Kesalahan membaca kondisi ban seringkali tidak terlihat di awal balapan, tetapi berujung pada penurunan performa signifikan di lap-lap akhir. Disinilah pengalaman memainkan peran besar, sesuatu yang masih terus dibangun oleh pembalap debutan. VEDA menghadapi kurva pembelajaran ini bersamaan dengan tuntutan untuk tetap kompetitif. Tidak ada waktu panjang untuk adaptasi, karena setiap akhir pekan balap membawa evaluasi baru. Dan ketika tekanan teknis bertemu dengan faktor non-teknis, tantangan sesungguhnya mulai terasa di luar lintasan. Banyak karir pembalap muda tidak berhenti karena kurang cepat, melainkan karena gagal mengelola tekanan mental yang terus menumpuk. Kejuaraan dunia menuntut adaptasi penuh terhadap lingkungan baru. Jadwal padat, perjalanan lintas negara, serta kehidupan jauh dari keluarga menjadi rutinitas yang tidak selalu mudah bagi pembalap muda. Di fase awal karir, perubahan ini sering berdampak pada konsentrasi dan kepercayaan diri. Dalam beberapa kasus, rookie mengalami apa yang kerap disebut sebagai kejutan level dunia, di mana standar performa yang sangat tinggi menciptakan tekanan internal yang sulit dikendalikan. Setiap sesi latihan terasa seperti ujian, dan setiap kesalahan mendapat perhatian besar. Pengamat menyebut bahwa pembalap yang mampu bertahan biasanya adalah mereka yang memiliki manajemen mental kuat dan lingkungan pendukung yang stabil. Disinilah peran tim, pelatih, dan struktur pembinaan menjadi sangat penting. Bagi VEDA, musim debut ini bukan hanya soal belajar balapan, tetapi juga belajar hidup sebagai atlet profesional global. Dan menariknya, pendekatan yang diambil tampaknya menunjukkan kesadaran akan risiko tersebut. Tidak semua strategi pengembangan pembalap diumumkan secara terbuka, dan seringkali yang paling efektif justru berjalan tanpa sorotan besar. Beberapa sumber di lingkungan pedek menilai bahwa fokus utama musim debut VEDA bukanlah hasil instan, melainkan keberlangsungan karir jangka panjang. Menyelesaikan balapan, mengumpulkan data, dan membangun konsistensi disebut sebagai prioritas awal. Pendekatan ini mungkin tidak menghasilkan headline besar dalam waktu singkat, tetapi secara historis terbukti membantu pembalap bertahan di struktur pabrikan. Banyak nama yang kini sukses di kelas atas justru memulai karir Moto3 mereka dengan musim yang relatif tenang. Namun, strategi ini juga membawa resiko. Publik yang terbiasa dengan narasi kemenangan cepat sering kehilangan kesabaran. Disinilah komunikasi dan manajemen ekspektasi menjadi krusial, baik bagi pembalap maupun tim. Bagi VEDA Ega Pratama, musim debut ini akan menjadi periode penentuan. Apakah pendekatan bertahap ini cukup untuk membangun fondasi kuat, atau justru membuatnya tenggelam di tengah persaingan yang tidak menunggu siapapun? Yang jelas, debut ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari fase paling menentukan dalam perjalanan seorang pembalap menuju level tertinggi balap dunia.